Halo semuanya, malam ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang kelihatannya sepele, tetapi diam-diam bisa menjadi drama harian yang memengaruhi rasa percaya diri Anda. Rambut yang rontok setelah mandi pagi. Ya, saya tahu topik ini mungkin terasa, itu sih urusan nanti kalau sudah tua. Tapi percayalah, jika Anda tak memahaminya sekarang, nanti bisa menyesal saat cermin memberi Anda spoiler masa depan. Anda mungkin tidak akan bertahan hidup dari kagetnya jika suatu hari menyadari garis rambut Anda lenyap begitu saja tanpa pamit. Jadi, sebelum Anda merasa nyaman, luangkan waktu untuk menyukai video ini dan berlangganan. Tapi hanya jika Anda benar-benar menyukai apa yang saya lakukan di sini. Dan ya, tulislah di kolom komentar lokasi dan waktu lokal. Saya senang tahu di mana dan kapan Anda mendengarkan. Sekarang, matikan lampu, mungkin nyalakan kipas untuk suara lembut, dan mari kita mulai perjalanan kita malam ini. Pagi tadi, begitu air hangat menyapu kepala saya merasakan sensasi bersih yang biasanya membuat hati tenang. Tetapi begitu menunduk, saya melihat saluran pembuangan yang sudah setengah tersumbat oleh rambut saya sendiri. Jumlahnya tidak masuk akal. Itu semacam pemandangan yang membuat Anda mendadak mempertanyakan, apakah saya baru saja mencukur rambut secara tak sadar? Rasanya seperti drama detektif, kecuali tidak ada tersangka lain selain diri saya. Lucunya, pikiran pertama yang muncul bukan cuman hari ini saja, melainkan apakah tiap kali saya mandi, saya mempercepat kebotakan sendiri. Disitulah absurditas hidup muncul. Rambut rontok setelah keramas mungkin terdengar normal. Tetapi kalau sudah membuat Anda membatasi frekuensi keramas, itu masalah. Pernah suatu minggu, saya sengaja puasa keramas hanya untuk membuktikan teori konyol itu. Hasilnya, rambut tetap rontok. Tetapi kini dengan aroma yang membuat saya hampir diusir dari kursi makan keluarga. Pelajaran pertama, menunda bukan berarti menyelesaikan. Namun ini bukan hanya cerita tentang rasa malu atau jijik melihat gumpalan rambut seperti rambut boneka yang hancur. Ada sensasi psikologis yang menyertainya, semacam serangan panik mini yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang peduli pada penampilan rambutnya. Banyak pasien saya sudah puluhan tahun bermain di dunia ini, pernah mengaku sampai malas bercermin. Ada yang bilang, "Dok, saya sudah siap botak, ayah botak, kakek botak, pasti giliran saya." Ucapan seperti itu sering diucapkan setengah bercanda, tapi matanya tidak bohong. Ada kesedihan di sana. Bahkan ada satu bapak paruh baya yang bilang kepada saya sambil menunduk. Anak saya nanya kenapa kepala ayah bolong di tengah. Katanya seperti lapangan bola mini. Kami tertawa waktu itu, tapi di balik tawa tersebut, ada rasa malu yang nyata. Saya paham betul, karena dulu saya pun pernah mengalami hal serupa, bukan karena gen, tetapi karena kebiasaan mencuci rambut yang saya kira sudah benar. Ternyata malah merusak. Kebiasaan inilah yang menjebak banyak orang. Kita yakin bahwa semakin keras kita menggosok, semakin panas air yang digunakan, dan semakin banyak busa yang menutupi kepala, maka semakin bersih rambut kita. Sayangnya, rambut Anda mungkin terasa kinclong selama beberapa jam, tapi sel-sel kulit kepala sudah berteriak minta tolong. Ironisnya, mereka tidak bisa mengirim pesan teks, jadi sinyalnya berupa rontok yang kita lihat di lantai kamar mandi. Jika saya kembali ke ingatan belasan tahun lalu, saya melihat diri saya berdiri di depan cermin hotel di Jepang. Kelelahan karena perjalanan, mencoba mencuci rambut sebersih, mungkin setelah seharian berkeringat. Airnya panas, seperti mandi musim dingin di onsen. Dan busa shampoo saya begitu kental sampai terlihat seperti iklan. Rasanya mewah. Sampai 2 hari kemudian, kulit kepala saya kering seperti padang pasir, bersisik, dan mulai rontok parah.
Saat itulah seorang profesor tua yang rambutnya seperti hutan rimba berbisik kepada saya di ruang periksa. Kalau kau ingin rambutmu tetap hidup, hentikan perang dunia saat keramas. Profesor ini punya kebiasaan berbicara dengan metafora. Ia bandingkan rambut dengan bunga, kulit kepala dengan tanah, dan keramas yang salah seperti menuang air panas ke kebun mawar. Saya mengira itu hanya pepatah khas orang tua bijak. Ternyata, semakin banyak pasien yang saya amati, semakin saya paham rambut yang kuat berasal dari akar yang sehat, dan akar yang sehat membutuhkan tanah yang terjaga kelembapannya, bukan yang disiram air mendidih setiap pagi. Saya pernah melihat data penelitian kecil yang saya lakukan di klinik. 500 orang saya amati selama 6 bulan. Mereka yang mencuci rambut dengan teknik yang menurut mereka terbersih malah kehilangan 3 kali lebih banyak rambut dibanding mereka yang mengikuti panduan aneh. Saya, air suam kuku, busa dibentuk di tangan lebih dulu, dan pijatan lembut tanpa kuku. Ketika saya tunjukkan grafiknya, sebagian tertawa tidak percaya, sebagian tercenung diam lama. Sekilas mungkin terdengar berlebihan untuk memikirkan teknik mencuci rambut sampai sedetail itu. Tapi pikirkan ini, kita melakukannya hampir setiap hari. Jika suatu tindakan kecil diulang 3-5 kali setahun, efeknya bisa luar biasa ikuye, atau menghancurkan pelalai. Sama seperti mengonsumsi sedikit gula berlebih setiap hari. Kerusakan mungkin baru terasa bertahun-tahun kemudian. Dalam hal rambut, sayangnya, waktu tidak bisa diputar mundur. Begitu folikel mati, ia tidak sekadar bangun kembali tanpa bantuan besar. Lucunya, saat saya menceritakan semua ini dalam seminar, ada seseorang yang bertanya, "Jadi dok, kalau begitu saya lebih baik pakai shower cap saja seumur hidup?" Saya jawab, "Tentu boleh. Kalau Anda mau rambutnya beraroma seperti tenda camping bekas festival musik." Humor kecil seperti itu membantu mencairkan kecemasan audiens, tapi juga menggarisbawahi satu hal, menghindar bukan solusi. Solusi adalah mengubah cara kita mengerjakan rutinitas yang sudah ada. Malam itu, setelah seminar, saya berjalan pulang melewati jalan kecil kota. Lampu-lampu temaram dan angin dingin membuat saya berpikir, betapa banyak orang di luar sana yang tidak menyadari betapa berharganya rambutnya hingga mulai kehilangannya. Sementara itu, kita terus mengulangi kebiasaan merusak dengan dalih. Ini kan cara yang selalu saya lakukan. Ada suatu pepatah yang kerap dikutip di dunia kedokteran rambut. Perubahan kecil, dilaksanakan konsisten, bisa menyelamatkan ribuan helai rambut. Rasanya dramatis, tapi benar sekali dalam konteks ini. Dalam hati saya sudah merencanakan untuk membahas kesalahan-kesalahan itu satu persatu, tapi lebih dari sekadar daftar larangan. Saya ingin menanamkan rasa ingin tahu kenapa kulit kepala bisa begini rapuh, dan bagaimana sebenarnya ia merespons perlakuan kita. Karena ketika Anda mengerti mengapanya, setiap kebiasaan baru yang menuntut disiplin akan terasa wajar, bukan paksaan. Itu sebabnya malam ini kita tidak akan sekadar membicarakan rambut yang rontok di dryness. Kita akan menelusuri perjalanan panjang menuju kebiasaan yang benar-benar memupuk kekuatan rambut dari akarnya. Seperti perjalanan menyusuri lorong gelap menuju pintu keluar. Kita akan mulai dari rasa takut, lalu menemukan cahaya berupa pengetahuan. Saya akan ajak Anda mengingat semua momen kecil, baik yang lucu maupun yang menyedihkan seputar rambut, karena kita semua punya cerita unik tentang itu. Dan siapa tahu, setelah ini, Anda akan memandang rutinitas mandi pagi dengan cara yang sama sekali berbeda. Keesokan harinya, saya memutuskan untuk benar-benar memperhatikan cara saya sendiri mencuci rambut, tidak sekadar otomatis melakukan gerakan biasa, tetapi mengamati setiap langkah, seperti peneliti yang mengawasi eksperimen laboratorium. Dan betul saja, disinilah 3 kesalahan klasik yang dulu sering saya lakukan dan mungkin Anda juga.
Kesalahan yang membuat kita percaya bahwa kita sudah membersihkan rambut, padahal justru sedang membunuh perlahan. Kesalahan pertama, air terlalu panas. Banyak orang berpikir semakin panas air, semakin bersih kulit kepala. Alasannya sederhana, panas membuka pori-pori kulit, membuat minyak larut cepat. Masalahnya, kulit kepala itu bukan piring berlemak yang harus dicuci dengan air panas dan sabun cuci piring. Ia adalah jaringan hidup yang penuh pembuluh darah halus, saraf, dan kelenjar. Terlalu panas, dan Anda secara harfiah seperti merebus sel-sel itu. Saya pernah berkata pada seorang pasien, menyiram kulit kepala dengan air panas itu seperti menyiram bunga mawar Anda dengan air dari teko yang baru saja mendidih. Ia tertawa waktu itu, tapi seminggu kemudian ia kembali bilang, "Dok, baru seminggu saya turunkan suhu air, gatal, saya hilang." Kesalahan kedua, menuang sampo langsung di kepala. Saya akui, kebiasaan ini memuaskan, seperti menuangkan saus ke atas mie instan. Terasa cepat dan efisien, tapi sampo yang pekat, langsung menyentuh kulit kepala akan lebih keras mengangkat minyak alami yang sebenarnya dibutuhkan untuk pertahanan. Saya sering menyamakan ini dengan menaruh pembersih lantai langsung pada permukaan marmer antik 1-2 kali, mungkin tidak masalah. Tapi jika dibiarkan, perlindungan alami akan terkikis. Sampo perlu emulsi yang lembut, dibuat di telapak tangan dengan sedikit air, baru dibawa ke kepala. Kesalahan ketiga, menggaruk dengan kuku. Nah, ini favorit banyak orang, termasuk saya di masa muda. Rasanya memuaskan, seperti menggaruk punggung setelah gigitan nyamuk. Tetapi rasa puas itu menipu. Permukaan kuku keras dan tajam, cukup untuk menggores lapisan luar kulit kepala. Luka mikro itu mungkin tak terasa langsung, tapi bisa jadi pintu masuk bakteri atau jamur. Apalagi jika Anda menggunakan kuku panjang yang semalam dipakai mengetuk layar ponsel, menekan ATM, atau membuka kaleng soda. Percayalah, bakteri tidak peduli bahwa Anda ingin rambut sehat. 3 kesalahan ini, ketika dibiarkan menjadi kebiasaan, adalah resep bencana. Saya masih ingat seorang nenek berusia 63 tahun yang datang dengan topi wol menutupi kepala. Ia mengaku keramas dengan keras setiap hari sejak muda. Saat saya memeriksa, kulit kepalanya penuh garis-garis merah kecil. Beberapa area bahkan sudah menipis. Saya pikir, kalau tidak menggaruk, tidak bersih. Katanya, kami akhirnya bekerja sama, memperbaiki cara cuci rambutnya. Dan 3 bulan kemudian, ia kembali sambil tertawa. Rasanya seperti saya tumbuh kebun rumput baru di kepala. Dok, saya suka memandang kesalahan ini seperti trio musuh yang nyaris tak terlihat. Mereka menyamar rapi sebagai cara membersihkan ya. Padahal seperti ketiga pencuri di cerita rakyat. Satu menguras kekuatan tanah, satu menumpahkan racun pekat, satu lagi mencakar tanah sampai akar tak bisa bertahan. Jika Anda mengusir ketiganya dari rutinitas mandi pulih, Anda sudah membuat langkah besar. Namun tentu saja, di dunia medis selalu ada argumen akademis. Sebagian orang mempertanyakan apakah suhu air, konsentrasi sampo, atau tekanan jari benar-benar punya dampak signifikan terhadap kerontokan. Ada jurnal yang bilang pengaruhnya minim dibanding faktor hormonal. Tapi, begini, dari pengalaman saya sendiri dan ratusan pasien, perubahan sederhana ini memberikan efek nyata dan terasa lebih cepat daripada menunggu hormon jinak dengan sendirinya. Anggaplah ini seperti memelihara bonsai. Anda tidak bisa mengubah jenis tanamannya, tapi bisa mengubah cara menyiram dan memotongnya. Lucunya, dalam perjalanan memberikan penyuluhan soal ini, saya pernah dapat pertanyaan ajaib dari seorang remaja. Kalau digaruk pelan pakai sisir, aman dong, dok? Saya langsung menatapnya dan berkata, itu ibarat mengganti pisau dengan garpu saat makan kue. Kue tetap berantakan,
Hanya tampilannya yang sedikit beda. Semua tertawa, tapi ia paham maksud saya. Apa yang sering terlupakan adalah fakta bahwa cara kita memperlakukan rambut setiap hari itu seperti mikroinvestasi, sedikit demi sedikit menambah atau mengurangi tabungan rambut. Kalau kesalahan-kesalahan ini dilanjutkan bertahun-tahun, jangan heran jika di kemudian hari Anda merasa bangkrut. Dan disinilah obsesi saya untuk mengubah pola cuci rambut menjadi datang. Bukan hanya demi estetika, tapi demi mempertahankan aset biologis yang juga memengaruhi postur mental kita. Saya dapat titik balik menyadari semua ini ketika memutuskan menghentikan semua kebiasaan buruk saya selama sebulan penuh demi uji coba. Awalnya terasa aneh, air terasa kurang memuaskan karena tidak panas. Tidak ada sensasi menggaruk habis-habisan. Dan busa jadi lebih sedikit karena sampo sudah diencerkan dulu. Tapi setelah minggu kedua, kulit kepala saya mulai terasa lebih nyaman. Tidak ada sisik putih seperti salju di bahu, dan jumlah rambut di lantai kamar mandi berkurang separuh. Perubahan itu membuat saya semakin yakin. Mencuci rambut adalah ritual, bukan sekadar rutinitas kebersihan. Dan seperti ritual, ia membutuhkan perhatian penuh. Kalau Anda terbiasa memikirkan pekerjaan atau membalas pesan ponsel sambil menggosok kepala, bisa jadi Anda tak sadar sedang melakukan 3 dosa besar itu. Sampai suatu hari, seorang pasien lama saya, seorang guru tua dengan rambut setipis kabut, datang membawa sepiring kue ke klinik untuk merayakan kemenangan kecil. Katanya, rambutnya memang belum lebat, tapi kulit kepalanya sudah sehat. Hanya dari berhenti menggaruk dengan kuku, saya rasakan bedanya. Dok, ujarnya. Saya tertawa dan menjawab, tidak semua pahlawan pakai jubah. Ada yang cukup menaruh sampo di tangan dulu. Dan di titik ini, saya mulai menyiapkan materi khusus untuk pasien saya tentang apa yang akan saya sebut sebagai epifani rambut. Sebuah perubahan pandang dari membersihkan rambut menjadi merawat kulit kepala. Karena jujur, memahami kesalahan itu saja belum cukup. Kita harus mengganti fokus kita ke arah yang benar. Itu yang akan saya ceritakan berikutnya, tentang bagaimana saya dan banyak orang akhirnya sadar bahwa helai rambut itu hanyalah produk akhir dari pabrik luar biasa yang bernama kulit kepala. Dan menjaga pabrik itu berarti menjaga produksi seluruh barang berharganya tetap lancar. Kesadaran itu datang dalam momen yang jujur saja cukup dramatis bagi saya. Bayangkan, 10 tahun lalu, saya menghadiri sebuah konferensi kecil di Jepang. Di sela acara, saya duduk di kafe tua di pinggiran Kyoto dan bertemu seorang kakek berusia 82 tahun. Rambutnya tebal, hitam bercampur putih, tapi bukan tipis merata, ini lebat seperti semak musim panas. Dalam hati saya bertanya, bagaimana mungkin di usia itu, rambutnya seperti mahasiswa semester akhir? Saya memberanikan diri untuk bertanya. Dan ia tertawa kecil sebelum berkata dalam bahasa Jepang yang pelan, rambutmu hanya bunga yang dipetik dari tanah. Tanahnya adalah kulit kepala. Rawat tanahnya. Bunganya akan indah. Lalu ia menyeruput tehnya dengan damai. Seakan baru saja memberikan resep hidup abadi. Saat itu saya masih skeptis. Saya pikir ini cuma ucapan puitis khas orang tua bijaksana. Tapi benih ide itu tertanam. Setahun kemudian, benih itu tumbuh ketika saya melihat kembali foto mikroskop polikel rambut. Di bawah perbesaran, rambut adalah serat mati. Betul-betul tak ada aktivitas biologis setelah tumbuh keluar dari kulit. Jadi, segala shampoo perbaiki rambut rusak terdengar seperti iklan yang menjual ilusi. Apa yang benar-benar hidup adalah polikel, pabrik kecil di bawah permukaan kulit kepala. Pabrik inilah yang membentuk helai sebelum mereka mati dan muncul. Dan pabrik ini butuh nutrisi, aliran darah yang lancar, dan lingkungan bebas iritasi. Masalahnya,
Sebagian besar dari kita lebih sibuk membersihkan bunga ketimbang menyirami tanah. Kita mengoleskan serum ke batang rambut, menyisir, mencatok, bahkan mewarnai, semua pada struktur mati. Ibarat memoles daun kering dan berharap pohon jadi lebih sehat. Padahal, kalau akar dan tanahnya kering, semua yang tumbuh akan rapuh. Suatu kali, seorang bapak usia 55 tahun datang ke klinik. Wajahnya muram. Ia menunjukkan foto keluarga 10 tahun lalu dengan rambut lebatnya yang mengundang iri. Sekarang, katanya sambil menunjuk cermin, cucu saya bertanya, kenapa kepala kakek berlubang di tengah? Percakapan itu menusuk saya, bukan hanya karena penderitaannya, tapi karena saya tahu jawabannya ada di hal sederhana. Ia mengabaikan kulit kepalanya selama ini. Saya sering membandingkan kulit kepala dengan kebun. Pikirkan, kebun yang subur menghasilkan banyak tanaman yang gersang, walau ditanami bibit unggul, tetap saja gagal panen. Pengalaman saya di klinik menunjukkan, begitu kulit kepala disuburkan, dijaga kelembapannya, diberi nutrisi, dilindungi dari panas berlebih atau bahan keras, produksi rambut bisa membaik bahkan pada mereka yang sudah lama menerima fakta kebotakan sebagai takdir. Ada satu pasien perempuan, umur 60. Selama puluhan tahun, ia keramas seperti perang gerilya, air panas. Sampo langsung ke kepala, kuku menggaruk sampai puas karena merasa itu tanda bersih. Setelah saya edukasi dan mengubah fokusnya untuk mencuci kulit kepala dan bukan sekadar rambut, kulit kepalanya yang awalnya kemerahan jadi perlahan berwarna sehat kemerahan muda. Sebulan kemudian, muncul bulu-bulu halus seperti kabut pagi di area yang dulu tipis. Reaksinya, ia berkata, rasanya seperti menemukan tunas di kebun yang sudah saya kira mati. Tentu saja, di dunia akademis selalu ada perdebatan. Ada yang mengatakan kesehatan kulit kepala hanyalah satu variabel, hormon dan genetik tetap dominan. Saya tidak menyangkal faktor itu, tapi dari data yang saya kumpulkan bertahun-tahun, mengabaikan perawatan kulit kepala jelas memperburuk keadaan. Analoginya sederhana, Anda mungkin tidak bisa mengubah iklim global, tapi Anda masih bisa menyiapkan rumah kaca yang mengoptimalkan tumbuhnya tanaman di daerah dingin. Dan memang, beralih fokus ke kulit kepala bukan berarti mengabaikan batang rambut sama sekali. Saya selalu katakan kepada pasien, batang itu seperti kain baju yang melindungi tubuh pohon tanaman. Jangan dibuang, tapi jangan bercermin hanya di kain itu. Kerusakannya permanen, tapi menjaga agar batang tidak patah tetap penting. Namun inti perubahan ada di teduh dan suburnya tanah di bawahnya. Kisah lain yang menguatkan datang dari seorang fotografer lanskap yang menjadi pasien saya. Ia terbiasa berada di bawah terik matahari berjam-jam tanpa pelindung kepala. Sinar UV dan panas membuat kulit kepalanya kering, bagaikan tanah retak musim kemarau. Setelah beberapa bulan menggunakan metode perawatan kulit kepala, pembersihan lembut, pelembapan alami, dan perlindungan dari sinar matahari, ia datang dengan ekspresi puas sambil berkata, sekarang, saat saya memotret, saya tidak hanya melihat rumput di lensa, tapi juga merasakan rumput di kepala tumbuh lagi. Tepat di titik inilah saya punya kebiasaan baru. Setiap kali pasien mulai membicarakan masalah rambut, saya akan memotongnya dengan kalimat, lupakan dulu helainya. Ceritakan bagaimana Anda memperlakukan kulit kepala Anda. Reaksi mereka biasanya bengong sebentar, lalu menyadari bahwa mereka bahkan tidak pernah memikirkan kulit kepala kecuali saat gatal. Pertaruhan saya sederhana, ubah fokus Anda selama sebulan dari merawat rambut ke merawat kulit kepala. Gunakan jari seperti sedang memijat bayi, bukan mengusap panci gosong. Pilih air yang tidak membuat uap bak sauna membubung di kamar mandi. Ratakan busa lembut di tangan sebelum menempelkannya ke kepala.
dan berikan waktu 2-3 menit pijatan sirkular. Biarkan kulit kepala tahu bahwa ia sedang dibersihkan, bukan dilukai. Bagi saya pribadi, momen bersama kakek di Kyoto itu menjadi momen kebijaksanaan yang tak tergantikan. Ia mungkin lupa percakapan tersebut, tapi saya membawa pulang pemahaman yang mengubah profesi saya. Hari ini, saya membagikan pesan yang sama kepada ribuan orang. Jika Anda memberi makan tanahnya, bunga akan mekar. Jika Anda hanya membersihkan kelopak, bersiaplah melihat kebun Anda kosong. Beberapa tahun setelah pencerahan tentang tanah dan bunga itu, saya menemukan sesuatu yang awalnya terdengar begitu konyol sehingga saya sendiri tertawa. Kopi yang biasa kita minum sambil mengeluh tentang hari Senin. Bedanya, kali ini bukan untuk diminum saja, tetapi untuk disemprotkan ke kulit kepala. Kisah bermula ketika saya menghadiri sebuah simposium di Jerman. Seorang profesor sepuh, rambutnya putih bersih namun masih tebal seperti kapas, berdiri di podium dan dengan nada santai berkata, "Kopi bisa mengurangi kerontokan rambut hingga hampir separuh." Seluruh ruangan mendadak seperti kelas yang mendengar guru mengatakan, "Pekerjaan rumah dibatalkan." Terdengar gumaman heran dan tawa tidak percaya. Saya skeptis, tapi sains tidak mengenal gengsi. Profesor itu menunjukkan foto-foto mikroskop folikel sebelum dan sesudah perlakuan kopi. Ternyata, kafein bekerja dengan 3 cara utama. Pertama, ia melebarkan pembuluh darah kecil di kulit kepala, seperti membuka pintu tol agar nutrisi meluncur cepat menuju folikel. Kedua, ia memberi dorongan energi langsung ke sel-sel, seperti kopi pagi yang membuat kita melek, tapi kali ini untuk pabrik rambut. Ketiga, ia memblokir hormon DHT, salah satu penjahat pembawa pesan untuk menghentikan produksi rambut pada orang yang rentan secara genetik. Sesampainya di rumah, rasa penasaran saya membuncah. Saya mengambil 30 pasien yang ingin ikut eksperimen, membagi mereka menjadi 2 kelompok. Satu memakai semprotan kopi di kulit kepala sebelum keramas. Satu lagi tidak. 3 bulan kemudian, hasilnya membuat saya menyesap kopi pagi itu dengan senyum lebar. 27 dari 30 pasien di kelompok kopi menunjukkan pertumbuhan rambut baru yang nyata atau setidaknya berkurangnya kerontokan. Salah satu pasien yang paling berkesan adalah seorang sopir bus berumur 62 tahun. Ia datang dengan topi yang seolah menempel permanen di kepala. "Saya pakai topi ini sejak 10 tahun lalu, Dok. Malu sama teman-teman," katanya. Setelah 3 bulan perawatan kopi, ia datang tanpa topi. "Lihat ini," ujarnya, memperlihatkan puncak kepalanya yang mulai menghitam kembali. Istrinya bahkan pernah bercanda kalau ia diam-diam menanam rambut baru. Kami tertawa, meski ada air mata bahagia di sudut matanya. Prosesnya sederhana. Saya selalu sarankan pasien menggunakan kopi hitam pekat tanpa gula atau krim. Biarkan dingin sepenuhnya, kita tidak ingin mengulang kesalahan air panas. Lalu tuang ke botol semprot bersih. Semprotkan ke kulit kepala sekitar 15 menit sebelum keramas. Pijat perlahan dengan ujung jari, kemudian bilas seperti biasa. 1 kali sehari sudah cukup, tidak perlu membanjiri kepala seperti tanaman yang tergenang. Dan jelas, jika ada luka terbuka atau kulit sensitif, metode ini harus ditunda sampai keadaan membaik. Tentu ada yang bertanya, "Tidak bikin rambut bau kopi, Dok?" Saya sendiri menganggapnya bonus. Aroma kopi jauh lebih menyenangkan daripada aroma obat kimia. Tapi bagi yang khawatir, mencuci dengan sampo lembut setelahnya membuat aroma hampir hilang. Di dunia akademis, penelitian tentang kafein topikal memang masih terus berjalan. Ada yang mengkritik bahwa penetrasi kafein ke akar rambut belum sepenuhnya dipastikan dalam semua kondisi. Tapi faktanya, apapun mekanisme pastinya, kombinasi bukti visual dari pasien dan banyak studi awal cukup meyakinkan saya bahwa ini bukan tren sesaat. Lucunya,
Sejak saya membagikan metode ini, pasien mulai mengirimkan fotokopi di dapur mereka, seperti pamer senjata rahasia. Ada yang bahkan menyebutnya kopi kepala. Satu pasien remaja berkata, akhirnya ada alasan ilmiah untuk stok kopi banyak di rumah. Bukan cuma alasan begadang main game. Humor mereka sering membuat konsultasi terasa lebih ringan. Efek menarik lain yang saya lihat, pasien jadi lebih disiplin soal self-care. Mungkin karena proses membuat dan menyemprotkan kopi terasa seperti ritual, mereka otomatis jadi lebih memperhatikan waktu keramas, suhu air, dan cara memijat kulit kepala. Layaknya minum kopi sambil menikmati pagi. Kuncinya adalah kesadaran penuh dalam proses, bukan sekadar hasil akhir. Bagi saya, inilah keindahan penemuan sederhana seperti ini. Ia menggabungkan ilmu pengetahuan, kebiasaan sehari-hari, dan sedikit rasa ingin tahu yang liar. Kopi bukan ramuan ajaib yang mengganti seluruh perawatan, tapi ia contoh sempurna bahwa solusi kadang hanya sejauh dapur Anda. Selama ini kita menganggap kopi hanya bahan bakar otak, Yuhu. Ternyata ia juga bisa menjadi bahan bakar pabrik rambut kita. Dan seperti semua temuan baik, ini membuka jalan ke percobaan lain. Setelah kesuksesan kopi, saya mulai memikirkan cara melindungi batang rambut yang sudah terbentuk. Karena meskipun kulit kepala adalah tanah subur, batang rambut tetap harus dirawat agar tidak putus atau patah sebelum waktunya. Disinilah petualangan membawa saya menyeberang jauh ke selatan India, tempat saya bertemu resep nenek buyut yang akan mengubah cara saya melihat minyak rambut selamanya. Perjalanan itu dimulai 7 tahun lalu ketika saya diundang ke sebuah desa kecil di India untuk menghadiri upacara pernikahan keponakan seorang teman lama. Desa itu penuh warna, gerbang dihiasi bunga marigold kuning emas. Musik tradisional mengalun, dan aroma rempah bercampur wangi kelapa memenuhi udara. Namun yang paling memikat perhatian saya justru bukan pesta atau makanannya, melainkan seorang nenek berusia 75 tahun yang berdiri di dekat pintu masuk. Rambutnya panjang hingga pinggang, hitam berkilau dengan sekilas uban elegan di sana-sini, seperti benang perak di kain sutra hitam. Tentu saja, rasa penasaran saya muncul seperti anak kecil melihat kembang api. Saya menghampiri dan bertanya dengan bantuan penerjemah, apa rahasianya? Ia tersenyum sambil menepuk lembut ujung rambutnya dan berkata singkat, minyak kelapa, setiap hari, seperti ibu saya, dan ibu dari ibu saya. Itulah awal percakapan yang membuka cakrawala saya. Sesampainya di rumah, saya mulai meneliti efek minyak kelapa pada rambut. Hasilnya menakjubkan. Struktur molekul minyak kelapa memiliki ukuran partikel yang kecil, sehingga mampu menembus batang rambut hingga ke korteks, mengisi celah yang kosong dan mengurangi kehilangan protein. Dengan kata lain, ia bekerja dari dalam, bukan sekadar melapisi luar. Tentu di dunia medis ada perdebatan juga. Beberapa penelitian mengatakan minyak kelapa efektif terutama pada rambut yang rusak akibat proses kimia, seperti pewarnaan atau pelurusan. Sementara yang lain berargumen manfaatnya terbatas jika rambut sudah sehat. Namun, pengalaman saya di klinik menunjukkan bahwa mayoritas pasien, terutama yang tinggal di kota dengan polusi tinggi dan iklim kering, mendapatkan manfaat signifikan. Saya juga bereksperimen dengan minyak bekatul, rice bran oil, yang kaya vitamin E dan asam lemak omega 3 serta omega 6. Keunggulannya, lebih ringan dibanding minyak kelapa dan nyaris tidak berbau, sehingga cocok untuk mereka yang sensitif terhadap aroma kelapa. Beberapa pasien bahkan menggabungkannya dalam rasio tertentu agar mendapatkan manfaat maksimal. Penetrasi dalam dari kelapa dan perlindungan permukaan dari bekatul. Penggunaan minyak tidak serumit yang dibayangkan. Saya ajarkan langkah-langkahnya. Ambil minyak secukupnya, sekitar sebesar koin di telapak tangan, lalu gosok di kedua tangan agar sedikit hangat. Aplikasikan pada bagian tengah hingga ujung batang rambut. Hindari kulit kepala agar pori-pori tidak tersumbat. Biarkan selama 10-15 menit sebelum keramas.
Saya memperingatkan, terlalu banyak minyak akan membuat rambut tampak lepek seperti kena hujan minyak goreng. Ada cerita lucu dari seorang pasien pria berusia 65 tahun yang sangat ingin mencoba metode ini. Ia salah mengerti instruksi saya dan menuangkan setengah botol minyak langsung ke kepala. Karena saya pikir lebih banyak minyak, lebih bagus, ujarnya. Butuh 3 kali keramas untuk menghilangkan sisa minyak. Dan istrinya sempat bercanda kalau ia masuk di dapur untuk digoreng. Kami semua tertawa saat ia menceritakan kejadian itu. Tapi ia pun mengakui setelah mencoba dengan dosis yang tepat, rambutnya terasa lebih lembut dan bercahaya. Yang membuat metode minyak ini istimewa adalah cara ia bekerja seperti perisai tipis di setiap helai rambut. Ia mengurangi gesekan saat menyisir, meminimalkan kerusakan akibat panas alat styling, dan menjaga kelembapan rambut lebih lama. Saya sering mengibaratkan minyak sebagai jaket musim dingin untuk rambut. Ia tidak mengubah tubuh di dalamnya, tetapi menjaga agar tidak terlalu banyak panas atau kelembapan hilang. Dalam konteks perawatan menyeluruh, minyak menjadi pasangan sempurna bagi kopi dalam filosofi saya. Kopi untuk kulit kepala, minyak untuk rambut. Kopi memastikan pabrik di bawah kulit berfungsi maksimal. Minyak memastikan produk jadi, bertahan lama, dan tampil menawan. Seorang pasien perempuan berusia 58 tahun menggambarkannya dengan indah. Dulu saya bawa pulang rambut baru dari kulit kepala sehat saya. Tapi begitu keluar dari pabrik, langsung rusak di jalan. Sekarang, dengan minyak, seperti saya memberikan mobil pengamanan yang mengantarkannya ke tempat tujuan. Saya suka sekali metafora itu. Menariknya, metode minyak ini juga mendorong pasien untuk meluangkan waktu khusus merawat diri. Beberapa mengaku menjadikan saat mengoles minyak sebagai ritual santai sebelum mandi malam. Lampu diredupkan, musik lembut diputar, dan mereka memijat ujung rambut perlahan. Dari sudut pandang psikologis, ini tidak hanya bermanfaat untuk rambut, tetapi juga menjadi pengingat untuk memperlambat ritme hidup. Namun tentu saja, saya tidak berhenti di sini. Melindungi rambut dari luar melalui minyak penting, tapi menjaga cara kita mencucinya sama pentingnya. Selama bertahun-tahun, saya memperhatikan satu hal, bahkan dengan kopi dan minyak. Jika teknik keramas salah, hasilnya tidak maksimal. Justru disitulah banyak orang tergelincir, mengira sudah memakai superfood untuk rambut tapi tetap menyiksa kulit kepala dan batang setiap kali mandi. Itu sebabnya saya menyusun panduan mencuci rambut yang saya sebut tidak pernah gagal. Ini adalah hasil observasi selama 25 tahun dan menjadi rahasia yang saya ajarkan bahkan pada sesama dokter. Saya selalu mengatakan bahwa mencuci rambut adalah seni yang lebih dekat dengan bermain biola dibandingkan dengan mencuci piring. Butuh teknik, ritme, dan rasa. Selama bertahun-tahun, saya mengamati pasien saya secara diam-diam di fasilitas perawatan. Ya, agak seperti juri acara kompetisi, tapi dengan tatapan yang penuh kasih dan menemukan pola yang kemudian saya rangkum menjadi metode tidak pernah gagal ini. Langkah pertama, suhu air. Air yang tepat untuk mencuci rambut adalah setara dengan suhu tubuh, cukup hangat untuk melarutkan kotoran ringan, tapi tidak cukup panas untuk merusak kulit kepala. Saya selalu menyuruh pasien untuk mengecek dengan pergelangan tangan jika terasa nyaman di sana. Aman untuk kepala. Masalahnya, banyak orang suka melampaui batas. Mereka ingin sensasi uap panas yang memeluk seluruh badan. Itu bagus untuk spa, tapi kulit kepala kita lebih suka kelembutan. Langkah kedua, perabilas. Sebelum meletakkan setetes pun sampo, biarkan air mengalir di kepala selama 1-2 menit. Ini bagaikan membasahi tanah sebelum menggali, membantu melonggarkan debu, polusi, dan sisa produk. Tahap ini sering diremehkan, padahal sebagian besar kotoran sudah pergi hanya dengan air. Plus, jika Anda melakukan perawatan kopi sebelumnya, air ini juga membantu mengusir sisa tanpa mengiritasi.
Langkah ketiga, busa di tangan dulu, bukan di kepala. Teteskan sampo sebesar koin ke telapak tangan, tambah sedikit air, lalu usap sampai berbusa. Mengapa? Karena busa yang sudah terbentuk lebih lembut dan lebih mudah menyebar merata tanpa membuat satu area terkena pekatnya deterjen. Saya suka membandingkannya dengan membuat kue. Adonan harus diaduk dulu sebelum masuk oven, bukan dicampur langsung di loyang. Langkah keempat, pijat dengan ujung jari, bukan kuku. Ini salah satu kesalahpahaman yang paling keras kepala. Banyak orang merasa belum bersih kalau tidak menggaruk. Tetapi yang dibutuhkan kulit kepala bukanlah goresan, melainkan pijatan lembut melingkar. Gunakan bantalan ujung jari, tekan ringan, rasakan sirkulasi darah mulai meningkat. Pasien yang berhasil biasanya menceritakan sensasi hangat ringan setelahnya. Tanda aliran darah membaik, bukan tanda luka. Langkah kelima, biarkan busa jatuh di batang rambut. Saat Anda memijat kulit kepala, busa secara alami akan turun ke helai rambut di bawahnya. Itulah cukupnya pembersihan untuk batang rambut, tidak perlu menggosok atau memeras. Menggosok batang satu sama lain hanya akan membuat kerusakan mekanis kecil yang lama-lama memperpendek umur rambut tersebut. Langkah keenam, bilas 2 kali durasi saat keramas. Kalau Anda memijat 2 menit, bilaslah 4 menit. Sisa sampo di kulit kepala sama seperti sisa sabun di piring, terlihat bersih di luar, tapi meninggalkan lapisan yang mengundang masalah. Saya bahkan menyarankan pasien untuk sesekali meraba di garis rambut dekat telinga dan tengkuk, karena area ini sering terlewat dan jadi sarang iritasi. Langkah ketujuh, kondisioner hanya untuk batang dan ujung. Ini adalah mitos yang ingin saya musnahkan selamanya. Kondisioner di kulit kepala hanya akan menyumbat pori-pori dan memberatkan rambut dari akarnya. Fokuskan pada bagian tengah hingga ujung, di mana kelembapannya paling hilang. Biarkan maksimal 2 menit sebelum membilas. Langkah ke-8, bilasan akhir dengan air sedikit lebih sejuk. Transisi dari hangat ke sejuk menutup kutikula rambut, ibarat menutup pintu gudang setelah mengisi persediaan. Helai rambut jadi terasa lebih halus saat dikeringkan. Saya punya kenangan manis tentang langkah ini. Ada seorang kakek berusia 68 tahun yang awalnya menertawakan ide bilasan sejuk. Setelah 3 bulan melakukannya, ia kembali berkata, "Dok, saya rasa kepala saya ikut segar setiap pagi. Kulitnya seperti bernapas." Momen kecil seperti itu, ketika orang merasakan sendiri manfaatnya, adalah bahan bakar saya untuk terus mengajar metode ini. Tentu saja, ada yang berdebat bahwa urutan ini terlalu repot untuk dipraktikkan setiap hari. Namun saya selalu menjawab, justru karena kita melakukan ini hampir setiap hari, seharusnya kita melakukannya dengan benar. Sama seperti cara kita menyikat gigi. Meski terdengar membosankan, hasil jangka panjangnya menentukan kesehatan mulut. Dan dalam hal ini, kesehatan rambut. Metode ini juga memiliki efek samping yang menyenangkan. Waktu mandi menjadi momen meditatif. Anda jadi memperlakukan kepala Anda seperti daerah suci, bukan sekadar target semprotan air. Saya perhatikan banyak pasien melaporkan penurunan stres karena mereka harus memperlambat proses. Dan seperti yang kita tahu, stres adalah salah satu faktor besar dalam kerontokan rambut. Jadi secara tidak langsung, teknik ini bekerja ganda, mengurangi kerusakan fisik dan menenangkan pikiran. Akhirnya, saya suka mengingatkan pasien bahwa meski kopi, minyak, dan teknik mencuci ini memberi dampak besar, semua itu hanyalah bagian dari gambaran lebih luas. Kebiasaan makan, tidur, olahraga, dan mengelola stres sama pentingnya. Dan disinilah muncul topik berikutnya, sesuatu yang seringkali membuat orang mengangkat bahu sambil berkata, "Ah, itu genetik kok." Padahal sebenarnya ada 74 ruang bagi kita untuk mempengaruhinya. Saya sudah mendengar kalimat itu ribuan kali. "Dok, ayah dan kakek saya botak, jadi saya sudah pasrah."
Biasanya diucapkan sambil mengangkat bahu, seolah sedang membicarakan cuaca yang tak bisa diubah. Memang, gen berperan, tapi seberapa besar? Pertanyaan ini pernah menjadi perdebatan hangat di sebuah simposium yang saya hadiri di Singapura. Ada dua kubu. Kubu gen itu segalanya, dan kubu lingkungan dan gaya hidup lebih dominan. Saya termasuk kubu kedua, bukan karena optimis berlebihan, tetapi karena bukti klinis yang saya lihat setiap hari. Penelitian pada saudara kembar identik memberikan petunjuk penting. Mereka memiliki DNA yang sama persis, namun seringkali kondisi rambut berbeda jauh ketika dewasa. Dalam beberapa pasangan, satu tetap berambut lebat, sementara yang lain mengalami kebotakan parah. Perbedaannya, kebiasaan hidup, cara mencuci, pola makan, tingkat stres, paparan sinar matahari, bahkan frekuensi memakai helm kotor tanpa lapisan pelindung kepala. Di klinik saya, ada seorang pria berusia 50 yang kisahnya menjadi kisah anti takdir. Ayahnya botak, pamannya botak, dua kakaknya juga botak. Ia sendiri mulai melihat garis rambut mundur di usia awal 20-an, tapi alih-alih menyerah, ia mulai merawat kulit kepala seperti merawat bayi prematur, lembut teratur, tanpa kompromi pada teknik. Ia juga menjaga pola makan tinggi protein, menghindari rokok, dan tidur cukup. Hasilnya, kini, di usia 50, rambutnya masih tebal, membuat banyak orang mengira ia melakukan transplantasi. Sebaliknya, saya juga punya pasien seorang wanita yang tidak memiliki riwayat kebotakan di keluarganya, tapi kerontokan parah karena stres kronis, pola makan buruk, dan kebiasaan keramas dengan air panas berlebih. Setelah merubah kebiasaan, situasi membaik, tapi folikel yang sudah mati tidak kembali. Ini pelajaran pahit, kapan mulai merawat jauh lebih menentukan daripada seringnya merawat saja. Poin saya adalah 30% genetika, 70% gaya hidup dan perawatan. Angka ini bukan mantra kaku. Beberapa ilmuwan mungkin berdebat angkanya sedikit berbeda, tapi secara garis besar, itulah kenyataan praktis di lapangan. Ini berarti kita punya kendali atas mayoritas faktor. Bahkan, saya sering mengatakan bahwa merawat rambut adalah seperti menabung. Genetika menentukan seberapa besar rekening awal Anda, tapi gaya hidup menentukan apakah rekening itu tumbuh atau bocor setiap hari. Ada satu momen bijak dari seorang pasien tua yang selalu saya ingat. Ia berkata, rambut itu seperti sahabat lama. Kalau kau sering mengabaikan atau menyakitinya, ia akan pergi. Tapi kalau kau rawat, ia akan tinggal lebih lama, walau suatu hari nanti tetap akan pamit. Kata-kata itu sederhana tapi tepat mengenai inti perawatan rambut. Tidak ada yang abadi, tapi kita bisa memperpanjang waktunya. Menariknya, begitu pasien memahami konsep ini, perspektif mereka berubah. Daripada berkata, "Ah, percuma," mereka mulai bertanya, "Apalagi yang bisa saya lakukan?" Dan disitulah saya mengulang inti dari perjalanan ini, 5 kebiasaan yang membentuk dasar perlindungan rambut. Menyemprot kulit kepala dengan kopi sebelum keramas, mengoles minyak di batang rambut, memijat dengan ujung jari, menggunakan kondisioner hanya pada batang, dan membilas dengan benar. Saya sering mengibaratkan 5 kebiasaan ini seperti 5 jari tangan, sendiri-sendiri memang berfungsi, tapi bekerja bersama akan memberikan genggaman yang kuat. Sekali menjadi kebiasaan otomatis, upaya menjaga rambut tidak lagi terasa sebagai ritual rumit, melainkan sebagai rutinitas santai yang memberi efek menenangkan. Tentu, saya tidak menutup mata terhadap fakta. Ada kondisi medis serius yang memerlukan intervensi profesional. Alopecia areata, gangguan autoimun, atau kebotakan akibat kemoterapi, misalnya. Perawatan rumahan tidak akan mengatasi itu sepenuhnya. Tetapi, untuk mayoritas kerontokan progresif yang kita temui sehari-hari, kebiasaan punya peran besar. Masalahnya,
Banyak orang menunda hingga kerontokan mencapai tahap lanjut, lalu berharap solusi instan. Saya masih ingat seorang nenek berusia 71 tahun datang dengan area puncak kepala yang sudah licin, mengkilap. Saat saya jelaskan bahwa folikel di sana telah lama mati, ia menunduk dan berkata pelan, "Seandainya saya tahu 10 tahun lalu, saya pasti sudah mulai." Kalimat itu seperti gema yang terus mengingatkan saya, bagikan ilmu ini sebelum terlambat. Fakta bahwa kita punya 70% ruang kendali memberi harapan besar. Bukan sekadar harapan palsu yang dijual oleh iklan ajaib, tapi harapan berbasis kebiasaan nyata yang saya uji berulang kali pada pasien dari berbagai latar belakang. Mulai dari guru sekolah, sopir bus, petani, hingga CEO, prinsipnya sama. Rambut adalah bagian dari tubuh kita yang merespons perawatan konsisten. Jadi, kalau Anda membaca ini dan merasa gen saya sudah memberi vonis, ingatlah, vonis itu bisa diajukan banding setiap hari dengan cara Anda memperlakukan kepala dan rambut. Dan banding ini tidak membutuhkan biaya besar. Kadang hanya butuh air pada suhu yang tepat, kopi dari dapur, setetes minyak, dan kesediaan untuk memijat kepala seperti sedang mengasuh sesuatu yang Anda cintai. Yang tersisa sekarang adalah menutup seluruh perjalanan ini dengan napas yang lebih pelan, merangkum semua yang sudah kita lalui, dari kepanikan melihat saluran pembuangan tersumbat, menemukan kesalahan keramas yang umum, mengalihkan fokus ke kulit kepala, menemukan rahasia kopi dan minyak, hingga mempelajari teknik mencuci yang benar, dan tentu membongkar mitos genetik yang membuat banyak orang menyerah sebelum mencoba. Semua itu membawa kita pada satu titik. Rambut kita bukan sekadar aksesoris biologis, melainkan cermin dari kebiasaan, kesabaran, dan perhatian kita. Malam ini, sambil mengetik dan mengingat semua kisah yang sudah saya bagi, saya membayangkan Anda sedang duduk santai, mungkin dengan segelas teh hangat, atau malah secangkir kopi, tersenyum kecil karena ironisnya kopi sekarang sudah mendapat tempat terhormat di daftar perawatan kepala. Saya tahu topik rambut ini bisa terasa ringan di permukaan, tapi di baliknya ada sisi emosional yang dalam. Tidak jarang orang kehilangan rasa percaya diri, membatasi diri untuk tampil di foto, atau bahkan menghindari acara keluarga hanya karena malu pada kondisi rambutnya. Itulah sebabnya, sejak awal saya bertekad menjadikan obrolan ini bukan hanya tentang cara, tetapi juga tentang kenapa. Kenapa kita perlu mengubah kebiasaan kecil seperti suhu air, atau durasi bilas, atau urutan memijat kulit kepala. Karena semua itu, ketika dikumpulkan, membentuk sebuah pola perawatan yang nyaris gratis, tetapi memberi hasil yang sangat besar. Mari kita rangkum perlahan, seperti menyisir rambut yang basah dengan penuh hati-hati. Kita mulai dari pengakuan akan rasa takut melihat rambut di saluran pembuangan. Lalu kita bedah 3 kesalahan klasik yang dilakukan banyak orang setiap kali keramas, air terlalu panas, sampo langsung di kepala, dan kuku yang jadi alat penggaruk. Dari sana, kita geser fokus, berhenti mengejar kilau instan di batang rambut, dan mulai memupuk tanah di kulit kepala. Kemudian kita berlayar menyeberangi benua, bertemu profesor Jerman yang membawa kabar baik soal kafein, dan nenek India yang rambutnya panjang berkilau berkat minyak alami. Kopi menjadi stimulan pabrik rambut, minyak menjadi pelindung produk jadi. Dua hal sederhana berasal dari dapur dan kebun, tapi dengan sinergi yang memberi perubahan nyata. Tidak lupa, kita membenahi teknik mencuci rambut sampai menjadi ritual. Suhu suam-suam kuku, prabilas, busa di tangan, pijatan ujung jari, membiarkan busa mengalir, bilas 2 kali durasi, kondisioner di batang, dan bilasan sejuk penutup. Rasanya panjang, tapi jika dilakukan rutin, tubuh menghafalkannya seperti tarian yang penuh kelembutan. Lalu, kita tantang mitos genetik, bukan untuk membantah sains, tapi untuk memberi perspektif bahwa kendali ada di tangan kita lebih besar dari yang kita kira. 70% kebiasaan,
30% faktor bawaan. Angka yang mengubah pola pikir pasrah menjadi proaktif. Karena pada akhirnya, rambut tidak hanya apa yang kita lihat di cermin, tapi juga bagaimana kita menjaganya tetap menjadi bagian dari identitas kita. Selama 25 tahun terakhir, saya telah melihat ribuan pasien pulang dari klinik dengan senyum yang sebelumnya tertutup topi atau jilbab ketat. Saya sudah menerima kue buatan sendiri, ucapan terima kasih, bahkan undangan reuni keluarga sebagai bentuk syukur dari mereka yang merasa diberi kembali bagian dari diri mereka. Dan saya ingin Anda juga mendapatkannya, tidak dari saya secara langsung, tapi dari diri Anda sendiri. Lewat perubahan kecil yang Anda mulai malam ini. Ingatlah, seluruh metode ini tidak menggantikan pemeriksaan atau saran profesional jika Anda punya kondisi medis khusus. Tubuh kita unik, reaksinya unik, dan tidak ada jaminan semua orang akan mendapat hasil yang sama persis. Tetap dengarkan tubuh Anda Yukudi. Awasi setiap perubahan dan hentikan jika ada tanda iritasi. Anggap ini sebagai bekal tambahan, bukan satu-satunya alat. Tetapi satu hal yang pasti, kebiasaan kecil ini tidak akan merugikan bila dilakukan dengan benar, dan siapa tahu, pada waktunya Anda akan menyadari bahwa jumlah rambut disikat semakin sedikit, dan kepercayaan diri Anda merangkak naik. Dan saat itu terjadi, Anda mungkin akan tersenyum sembari berkata dalam hati, "Kenapa tidak saya mulai dari dulu?" Sekarang tarik napas panjang. Bayangkan air hangat menyapu kulit kepala Anda. Kopi wangi membelai akar rambut, minyak lembut mengelus ujung yang rapuh. Rasakan tangan Anda memijat pelan. Air beralih jadi sejuk di bilasan penutup, dan pikiran Anda ikut tenang. Rambut Anda bukan hanya bertahan, ia bercerita tentang kesabaran dan kasih yang Anda berikan setiap hari. Perjalanan panjang ini dimulai dari momen sederhana. Panik melihat rambut menggumpal di saluran air dari sana. Kita menelusuri kesalahan tersembunyi dalam rutinitas keramas. Memahami bahwa rambut hanyalah hasil akhir dari proses yang berakar di kulit kepala. Prinsip bahwa kulit kepala adalah tanah, rambut adalah bunga, menjadi fondasi. Penemuan kopi sebagai stimulan alami folikel memberi dimensi baru. Kafein memperlancar suplai nutrisi, memberi energi pada sel, dan menghalangi hormon penyebab kerontokan. Sementara itu, minyak kelapa dan minyak bekatul hadir sebagai pelindung batang rambut, mengunci kelembapan, serta mengurangi kerusakan mekanis dan panas. Namun semua perawatan hebat itu dapat runtuh bila teknik keramas salah. Dengan 8 langkah utama, mulai dari suhu air yang tepat hingga bilasan sejuk. Ritual mencuci rambut berubah dari kebiasaan otomatis menjadi tindakan sadar yang menyehatkan dan menenangkan. Kita juga membongkar mitos genetik. Meski faktor bawaan tak bisa dihapus, gaya hidup dan kebiasaan memberi ruang kendali yang besar, hingga 70%. Artinya, perubahan positif dapat mengubah arah takdir rambut kita. Akhirnya, poin terpenting adalah menggabungkan semua elemen ini dalam keseharian. Kopi untuk kulit kepala, minyak untuk batang rambut, teknik mencuci yang benar, serta kesadaran bahwa perawatan dimulai sebelum kerontokan parah terjadi. Di balik semua tips ini, ada pesan yang lebih dalam. Rambut adalah cermin kebiasaan dan perhatian kita pada diri sendiri. Merawatnya dengan sabar dan konsisten bukan hanya menjaga penampilan luar, tapi juga merawat rasa percaya diri dan kualitas hidup. Mulailah malam ini dengan perubahan kecil itu. Karena seperti banyak hal berharga dalam hidup, waktu terbaik untuk memulai adalah kemarin, dan waktu terbaik berikutnya adalah sekarang. Akhir skrip, selamat malam.